silakan untuk kembali. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya berterima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sudah janjikan pada kesempatan sebelumnya, bahwa setiap kali saya mendapat kesempatan untuk berkhotbah di ibadah umum, kita akan membahas mengenai surat Filipi. Karena saya yakin ada banyak hal mengenai pertumbuhan rohani yang dapat kita pelajari dari surat Filipi ini. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai pertumbuhan rohani yang dimulai oleh Allah. Kemudian pertumbuhan rohani kita itu diteruskan oleh Allah. Dan akhirnya diselesaikan juga akhirnya nanti oleh Allah. Dan ada tanda-tanda, indikator-indikator dari pertumbuhan rohani orang Kristen, yakni adanya kasih yang berpengetahuan, adanya kesucian hidup, adanya kesalehan hidup dalam hidup kita semuanya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam surat Filipi pasal yang 1 ayat 12 sampai 26. Di sini kita akan membahas mengenai bertumbuh di dalam Injil. Ya. Jadi tema khotbah saya adalah bertumbuh di dalam Injil. Nah, kita akan membahas mengenai bagaimana praktek, bagaimana langkah praktis yang dapat kita ambil dalam melaksanakan kasih yang berpengetahuan, yang sebelumnya sudah pernah saya bahas. Kasih yang didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana cara kita mempraktekkannya, bagaimana langkah praktis yang bisa kita ambil supaya kita bisa bertumbuh dalam kerohanian kita. Nah, kita membaca teksnya di dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan menjabarkan 3 poin di sini. Yang pertama adalah Kristus diberitakan. Ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan, kita kadang sering bertanya-tanya, bagaimana cara saya bisa bertumbuh? Bagaimana rohani saya bisa bertumbuh di tengah-tengah penderitaan yang saya alami ini? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita sudah ketahui mengenai surat Filipi ini, bahwa surat Filipi ini, Bapak Ibu Saudara, ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada di penjara. Dan ditujukan kepada jemaat Filipi, yang mana jemaat Filipi ini bisa dikatakan jemaat yang sederhana, bisa dikatakan seperti dia. Tidak terlalu banyak orang yang kaya di jemaat Filipi ini. Mereka adalah jemaat yang bisa dikatakan berkekurangan, tetapi mampu menolong jemaat-jemaat lain. Di sini kita melihat bagaimana baik Paulus maupun jemaat di Filipi dapat tetap bertumbuh
sekalipun mereka mengalami kesulitan, mengalami kekurangan, mengalami kesusahan di dalam kehidupan mereka. Nah, bagaimana caranya? Kita melihat bagaimana Kristus diberitakan dalam kehidupan mereka. Banyak orang mengira ketika Paulus dipenjara, Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil, pelayanan Paulus dapat dihentikan. Paulus adalah seorang pemberita Injil yang sangat terkenal pada zamannya, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kita tahu, dia memberitakan Injil dari kota ke kota di Eropa dan di Asia pada zamannya. Banyak orang mengenal nama Paulus sebagai seorang yang memberitakan Injil Kristus. Tetapi pemberitaan Injil Paulus ini membawa dampak negatif juga bagi kebanyakan orang. Karena orang-orang Romawi ketika mendengar berita Injil, mendengar Paulus memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka merasa terancam, terutama pemerintah Romawi. Mereka merasa terancam karena bagi mereka Kaisar adalah Tuhan. Ketika mereka mendengar Paulus memberitakan Yesus orang Nazaret ini adalah Tuhan, mereka merasa terancam. Kekaisaran Romawi merasa terancam. Orang-orang Yahudi juga ketika mendengar pemberitaan Injil Paulus, mereka merasa terancam karena Paulus memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias. Di pandangan, di pemikiran orang Yahudi, Mesias itu adalah seorang yang akan menaklukkan Romawi, yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Bukan orang yang disalibkan di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan seperti itu pemahaman orang Yahudi. Mereka tidak ingin bebas dari dosa, mereka ingin bebas dari penjajahan Romawi. Oleh sebab itu, bagi mereka ketika mereka mendengar Paulus di penjara, mendengar Paulus sudah dijebloskan ke dalam penjara, mereka bersukacita, mereka bahagia. Akhirnya tidak ada lagi yang memberitakan Injil, tidak ada lagi yang memberitakan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada lagi. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil justru semakin maju. Seperti yang kita sudah baca di ayat yang ke-12, terjadi kemajuan Injil ketika Paulus berada di penjara. Ada banyak orang yang ketika mendengar bahwa Paulus di penjara semakin termotivasi, terdorong untuk memberitakan Injil. Orang-orang dari gereja yang mendengar bahwa Paulus di penjara, mereka semakin termotivasi, terdorong untuk memberitakan Injil. Ketika mereka melihat teladan Paulus, melihat semangat Paulus memberitakan Injil, mereka jadi semangat juga untuk memberitakan Injil. Mereka melihat iman Paulus dan ingin mengikuti jejaknya. Nah, apa hubungannya pertumbuhan rohani dengan adanya kemajuan Injil? Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kita memberitakan Injil, ketika kita memberitakan Injil kepada sesama kita, kita sedang mempraktekkan kasih yang berpengetahuan, kasih yang didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah sebelumnya saya bahas. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ketika kita memiliki saudara, memiliki keluarga, memiliki sahabat, memiliki orang-orang terdekat yang kita sayangi. Coba bayangkan, apakah kita sudah mengasihi mereka sampai di titik dimana kita tidak ingin mereka binasa di dalam kekekalan? Apakah kita sudah mengasihi mereka sampai di titik dimana kita ingin menghabiskan kekekalan di sorga bersama-sama dengan kerabat kita, dengan teman kita, dengan orang-orang terdekat kita? Yang menjadi permasalahan bagi kita ketika kita memberitakan Injil adalah kita merasa takut. Tapi apakah kita sudah memiliki kasih yang cukup? Kasih yang cukup besar untuk memberitakan Injil kepada mereka? Apakah kita sudah cukup menyayangi mereka, mengasihi mereka, sampai kita ingin membagikan kebenaran ini? Kebenaran yang kita ketahui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Pemenjaraan Paulus, Bapak Ibu Saudara, memotivasi banyak orang untuk memberitakan Injil. Di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan Paulus, justru Allah membawa kemajuan Injil. Penderitaan, kesukaran, kelemahan kita, kekurangan kita dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil, untuk membawa kemajuan di dalam pemberitaan Injil. Ketika kita berpikir bahwa kenapa Tuhan membiarkan saya menderita, membiarkan saya berada dalam kesulitan, membiarkan saya berada dalam kesusahan, kekurangan seperti ini. Bapak Ibu Saudara,
ketika iman kita bertahan di dalam penderitaan. Dan orang-orang di luar sana melihat, orang-orang yang belum percaya melihat bahwa iman kita tetap bertahan dalam penderitaan. Kita secara tidak langsung menjadi terang bagi mereka. Kita secara tidak langsung lewat kehidupan kita memberitakan Injil. Ketika orang-orang di luar sana melihat bagaimana kita tetap bertahan di dalam iman kita kepada Kristus, kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, mereka terkagum bagaimana bisa. Dia sudah seharusnya kehilangan harapan, kehilangan imannya, tapi dia tetap berpegang pada iman. Ingat kembali bagaimana cerita Polikarpus yang pernah saya beritakan. Bagaimana dia tetap berpegang di dalam imannya, tetap percaya pada Yesus Kristus. Ada kemajuan Injil di tengah-tengah penderitaan kita. Allah menggunakan penderitaan kita, menggunakan kesulitan, kesusahan, kelemahan kita menjadi alat, menjadi sarana, menjadi instrumen bagi kita untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu, ya, sebelum saya masuk asrama STT, waktu itu saya masih di Bali, dan suatu waktu saya dan kakak saya itu mengunjungi kampung bapak saya, dan kami menemui saudara-saudara kami di situ. Dan saudara-saudara kami memberitahukan bahwa ada salah seorang pedanda, pemuka agama Hindu yang tinggal bersebelahan dengan mereka. Dan kalau tidak salah dia masih kerabat dengan kami. Jadi mereka memperkenalkan saya dengan pedanda ini, ya, mengajak saya ke rumahnya, dan saya diajak minum teh dengan pedanda ini. Dan waktu itu saya masih ingat kami duduk di teras, ya, dan dia memulai percakapan, memulai obrolan dengan saya. Dia mengatakan, kamu sabar ya, nah, bapakmu bagaimanapun juga dia itu tetap bapakmu. Jadi dia tahu bagaimana latar belakang keluarga saya yang broken home, ya. Jadi dia tahu bagaimana bapak saya meninggalkan saya waktu masih kecil dan sebagainya. Nah, kemudian saya langsung merespon itu begini, oh ya, nggak masalah kok Pak, lagi pula saya punya bapak di sorga. Dan dari situ saya langsung menceritakan kepada beliau ini bagaimana interaksi saya dengan bapak di sorga, bagaimana hubungan saya dengan bapak di sorga, bagaimana saya berdoa kepada Tuhan, dan seterusnya. Dan sepanjang saya menceritakan hal ini kepada beliau, beliau ini cuma diam saja. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dia tidak menyetujui apa yang saya katakan, dia juga tidak menyangkal apa yang saya katakan. Kemudian beberapa tahun kemudian, tahun lalu, ketika saya balik dari Surabaya, saya pulang lagi ke Bali, mama saya mengajak saya untuk mengunjungi saudara-saudara kami di kampung bapak saya. Dan mama saya memberitahukan pada saya bahwa ini loh Dek, ada pedanda yang sekarang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah kenal Tuhan Yesus. Nah, waktu itu saya lupa tentang pedanda ini. Kemudian saya diajak lagi ke rumahnya, dan saya langsung ingat, oh ya, ini pedanda yang dulu pernah saya Injil yang anggapannya gitu. Dan sekarang dia sudah sekolah Alkitab dan pengen membuka gereja di kampung bapak saya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang saya alami sebagai anak broken home dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil. Ingat juga bahwa Injil yang kita beritakan adalah tentang seorang tukang kayu yang menderita di atas kayu salib, yang menderita cambuk, dipakukan, disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Tuhan kita saja demi membawa kabar baik ini harus melewati penderitaan, betapa lebih lagi kita, Bapak Ibu Saudara, hamba-hambanya, pengikut-pengikutnya. Kita tidak akan luput dari penderitaan dan kesulitan. Tetapi ada makna di balik penderitaan kita, ada makna di balik kesakitan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Ada tujuan yang Allah telah tetapkan di balik segala penderitaan dan kesakitan yang kita alami. Dan tujuannya adalah untuk memberitakan Kristus. Amin. Dan perhatikan apa yang menjadi fokus Paulus. Sekalipun dia tahu ada orang-orang yang memiliki motivasi yang baik ataupun motivasi yang buruk dalam memberitakan Injil. Dikatakan di ayat yang ke-18,
Tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Perhatikan juga isi Injil yang kita beritakan. Pastikan bahwa kita memberitakan Kristus yang sejati. Kita memberitakan Injil yang sejati. Beberapa waktu lalu kita mendengar tentang munculnya Injil progresif, Kristen progresif, memberitahukan bahwa semua orang bisa selamat. Bahkan Habib pun bisa disebut sebagai anak Tuhan Yesus. Ya. Kalau Brian Syawarta bisa mengklaim seorang Habib menjadi anak Tuhan Yesus, saya berani bilang bahwa dia tidak pernah diangkat menjadi anak Tuhan berarti. Dia tidak pernah mengalami bagaimana rasanya menjadi anak Allah. Dia menganggap rendah pengorbanan Tuhan Yesus, menganggap remeh darah Tuhan Yesus yang mahal dan berharga tersebut. Keselamatan itu eksklusif. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada yang lain. Tidak ada di dalam nama yang lain. Oleh sebab itu pastikan kita memberitakan Injil tersebut, memberitakan Kristus tersebut, dan jangan Kristus yang lain. Poin yang kedua, kita melihat bahwa Kristus dimuliakan dalam ayat 19 sampai yang ke-21. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemuliaan Kristus, Bapak Ibu Saudara, adalah proses yang tidak dapat dihindari ketika kita memberitakan Kristus. Dia sudah pasti akan dimuliakan ketika kita memberitakan Dia. Coba perhatikan konteks kehidupan Paulus. Di ayat yang 19 dia katakan bahwa dia sudah yakin bahwa kesudahan semuanya ini, kesudahan daripada pemberitaan Injil yang dilakukan oleh jemaat adalah keselamatannya. Keselamatan dalam hal apa? Saya menduga ada dua makna di dalam kata keselamatan ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, keselamatan dalam arti dia akan bebas keluar dari penjara. Atau yang kedua, dia selamat dalam artian dia akan mati, kemudian dia akan menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi apapun itu bagi Paulus, entah dia akan tetap hidup ataupun dia akan mati nantinya oleh pedang kaisar, dia tahu bahwa kedua-duanya, kedua pilihan ini, hidup atau mati, dia akan tetap menerima keselamatan meskipun di dalam artian yang berbeda. Dan dia siap untuk menghadapi entah hidup atau mati yang akan menantinya di depan. Mengapa? Di ayat yang 20. Karena dia sudah merasa puas. Dia sudah melihat bagaimana buah-buah pelayanannya sudah memuliakan Kristus. Dia sudah melihat hidupnya sudah memuliakan Kristus. Dia sudah melihat bagaimana jemaat yang selama ini dilayani oleh dirinya, jemaat yang selama ini diinjili, dimuridkan, diajari olehnya, sudah memberitakan Injil, sudah menjadi Paulus-Paulus yang lain yang memberitakan Injil di sepanjang kekaisaran Roma. Oleh sebab itu Paulus sudah puas melihat buah-buah pelayanannya dan dia siap menghadapi hidup ataupun mati, karena dia tahu hidupnya sudah membawa kemuliaan bagi nama Kristus. Ayat 21 adalah ayat emas bagi kebanyakan kita orang Kristen. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah menjadi seperti Paulus? Apakah kita sudah menjadikan sentra kehidupan kita? Apakah kita sudah menjadikan pusat kehidupan kita adalah Kristus Yesus? Apakah Kristus Yesus yang dimuliakan di dalam kehidupan kita? Atau kita memuliakan yang lain? Atau kita memuliakan diri kita sendiri? Ketika nanti kita meninggal, Bapak Ibu Saudara, apa yang akan diingat oleh orang-orang? Apakah orang-orang akan mengingat kita sebagai orang yang sudah berhasil, orang yang berhasil membesarkan nama diri kita sendiri, berhasil mencapai kepopuleran? Atau mereka akan mengingat kita sebagai orang yang berhasil membawa kemuliaan bagi nama Kristus? Entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam kuliah kita, entah dalam sekolah kita. Apakah kita sudah membawa kemuliaan
bagi nama Yesus Kristus. Kecenderungan kita Bapak Ibu Saudara sebagai manusia adalah membawa kemuliaan bagi diri kita sendiri, membesarkan nama kita sendiri, memuaskan diri kita sendiri, memuaskan daging kita sendiri. Tetapi apalah kemuliaan manusia Bapak Ibu Saudara dibandingkan dengan kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus yang sudah ada sejak kekekalan masa lampau dan yang akan terus ada sampai kekal dan tidak akan pernah fana, tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah layu. Mazmur 90 mengatakan bahwa kemuliaan manusia itu bagaikan rumput yang tumbuh di waktu pagi dan di waktu petang lisut dan layu, dicabut oleh orang. Siapa di sini yang masih ingat rumput yang dicabutnya? Tidak ada kan? Begitulah juga kemuliaan manusia. Kemuliaan kita Bapak Ibu Saudara fana, cepat pudar. Tidak akan ada yang akan mengingat kita di masa yang akan datang ketika kita sudah mati. Oleh sebab itu sepanjang hidup kita, baiklah kita mengejar kemuliaan Kristus. Kemuliaan yang jauh lebih mulia, lebih kekal, lebih dahsyat daripada kemuliaan kita sendiri. Ketika saya masih di asrama Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya saya mendapatkan pekerjaan dan pelayanan waktu saya sudah lulus nantinya. Dan saya berdoa, saya jujur berdoa supaya saya itu melayani di gereja yang kecil. Di gereja, bahkan saya membayangkan supaya saya melayani di kampung dengan orang-orang sederhana. Kemudian saya kenal Kak Dika dan saya akhirnya berakhir di sini. Dan saya anggap ini adalah jawaban doa saya gereja ini. Amin. Dan biarpun kita sedikit Bapak Ibu Saudara, biarpun gereja kita kecil, gedung kita tidak terlalu besar, ya, perlengkapan kita cukup lah, oke. Tetapi yang saya banggakan dari gereja ini adalah gereja ini memberitakan Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil yang sejati, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak gereja-gereja besar di luar sana Bapak Ibu Saudara yang memberitakan Injil yang lain, yang memberitakan Kristus yang berbeda. Tapi sekalipun kita kecil, tidak diingat orang, kita tetap memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita memuliakan namanya, saya yakin biarpun kita tidak diingat orang, kita akan diingat oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kekekalan. Poin yang ketiga, Kristus dimegahkan. Ayat 22-26. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Ada dilema yang sedang dihadapi oleh Paulus di dalam surat ini Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dia memiliki keyakinan bahwa entah itu dia akan hidup atau dia akan mati, dia akan menerima keselamatan, tapi sekarang dia diperhadapkan pada pilihan. Kalau dia harus memilih, apakah dia akan lebih memilih hidup atau mati? Disinilah Paulus mempertimbangkan pilihannya. Kalau dia harus mati, seperti yang dikatakan di ayat 21, mati adalah keuntungan baginya. Dia akan bersama-sama dengan Kristus, dan itu dikatakan lebih baik baginya, lebih berguna bagi dirinya sendiri. Tapi kalau dia harus hidup Bapak Ibu Saudara, itu berarti dia harus memuliakan Kristus lagi. Dia harus melayani jemaat lagi, dan itu lebih berguna bagi jemaat. Apa yang Paulus pilih adalah dia lebih memilih untuk hidup. Mengapa? Supaya dia dapat melayani jemaat lagi, dia dapat memuridkan jemaat lagi, dia dapat mengajar jemaat lagi. Mengapa Paulus memikirkan pelayanannya terlebih besar daripada kematiannya? Mengapa dia memikirkan pelayanannya lebih tinggi daripada kematiannya? Karena Bapak Ibu Saudara, pelayanan Paulus adalah pelayanan untuk mengajar. Dia ingin mengajar jemaat. Dia ingin membukakan mata jemaat kepada kemuliaan Kristus, kepada kemegahan Kristus.
Dia ingin mengajar supaya jemaat semakin bertumbuh dalam pengenalan, dalam pengetahuan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Semakin dalam kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, semakin dalam pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat Tuhan Yesus semakin megah, semakin besar di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam gereja ini kita mengajar, kita berkhotbah, supaya jemaat-jemaat yang mendengarkan boleh melihat kemuliaan Kristus lebih besar, lebih mulia, lebih megah lagi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Pengetahuan dan pengenalan akan Kristus yang bertambah membuat kita melihat Yesus semakin besar. Ada salah satu ilustrasi yang saya suka dalam novel The Chronicles of Narnia, karya C.S. Lewis, ya. Jadi The Chronicles of Narnia ini menceritakan tentang negeri Narnia yang diciptakan oleh Aslan. Ya, Aslan ini seekor singa. Jadi Aslan si singa ini menciptakan dunia ini dengan nyanyiannya. Nah, dan sepanjang sejarah dunia Narnia ini dia sering ikut campur dalam apa yang terjadi di dunianya ini. Dan satu kali ada seorang anak perempuan bernama Lucy yang sudah sempat bertemu dengan Aslan sebelumnya. Dan dia mendapat kesempatan lagi untuk bertemu dengan Aslan. Dan ada percakapan antara Aslan dan Lucy. Lucy bertanya pada Aslan, "Aslan, kenapa kamu bertambah besar ukuran tubuhmu?" Aslan menjawab, "Bukan aku yang bertambah besar, Lucy, tapi kamu yang bertambah besar. Seiring kamu bertambah besar, aku juga akan semakin bertambah besar." Saudara-saudara, C.S. Lewis adalah seorang Protestan. Dan dia menaruh ilustrasi ini dalam novelnya untuk mengajarkan pada kita bahwa semakin kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh kerohanian kita, bertumbuh dalam pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan, kemegahan Kristus yang sebelumnya tidak dapat kita lihat semakin dibukakan. Kita melihatnya semakin besar, semakin megah, semakin mulia, semakin dahsyat dalam kehidupan kita. Kebesaran dan kemuliaan Kristus tidak dapat kita pahami sepenuhnya dengan pikiran kita yang fana ini. Sehingga kita akan selalu mendapati dia semakin besar seiring pertumbuhan pengenalan kita akan dia. Pikiran kita fana, Bapak Ibu Saudara, terbatas. Tidak bisa menangkap seluruh konsep kealahan yang diajarkan di dalam Alkitab. Ketika kita nanti bertemu dengan Allah di sorga, melihat dia dalam kemuliaannya, kita akan sangat terpukau, sangat terkagum. Karena kita mendapati dia begitu mulia, lebih mulia daripada apa yang pernah kita bayangkan. Lebih mulia daripada apa yang pernah kita pikirkan. Sampai-sampai pikiran kita yang terbatas ini tidak dapat menampungnya. Itulah tujuannya daripada khotbah dan pengajaran yang diadakan di gereja ini, supaya Bapak Ibu bisa mendalami akan pribadi Tuhan Yesus Kristus, mendalami pengenalan akan Allah. Amen. Sehingga kita dapat memberitakan Kristus yang begitu megah, begitu mulia kepada dunia di luar sana. Amen. Kalau kita tahu betapa mahalnya harga suatu berlian, Bapak Ibu Saudara, dan kita ingin menjual berlian ini, kita akan memberitahukannya kepada si calon pembeli ini betapa mahalnya berlian yang kita miliki. Kita memiliki harta di sorga, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan betapa mahalnya darah Tuhan Yesus Kristus, betapa mulianya dia, betapa berharganya dia. Dan kalau kita tahu betapa dia sangat-sangat berharga, kita akan memberitakan dia kepada dunia di luar sana, kepada dunia yang hilang, supaya mereka membeli berlian ini, mempercayai Tuhan Yesus Kristus, mentaati Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka meninggalkan lumpur kubangan dosa mereka dan mengenakan Kristus sebagai pakaian yang jauh lebih mulia bagi kehidupan mereka. Penutup, ada cara, jadi kita sudah mempelajari bahwa ada
3 poin yang sudah saya jabarkan, bahwa Kristus diberitakan dalam penderitaan kita, dalam kesulitan kita, dalam kesusahan kita. Jadi ketika kita menderita, kita harus memberitakan Tuhan Yesus Kristus, Injil. Ketika kita memberitakan Injil, kita sedang mempraktekkan kasih yang berpengetahuan. Dan bagaimana cara kita untuk mempraktekkan kasih yang berpengetahuan adalah dengan menginjil. Pengetahuan dan kebenaran firman Tuhan itu dapat kita tambah, dapat kita tumbuhkan di dalam gereja ini. Ketika kita mendengarkan pengajaran, mendengarkan khotbah-khotbah, membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Dan ketika kita memberitakan Injil, kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan ke pemimpin pujian.